Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Anggreni Putri dari kelas B dengan NIM 220907500006. Saya dari kelas B program studi bisnis digital. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan keuangan PT Karenina Relation. Nah, kita pertama dalam siklus akuntansi ada jurnal umum. Nah, pada kali ini kita membahas mengenai perusahaan konsultan hubungan masyarakat PT Karenina Relation, periode awal bulan April 2013. Seperti yang kita lihat pada jurnal umumnya, yaitu di sini menjelaskan bahwa katanya transaksi awal itu pada tanggal 2 April kita membayar beban bunga bank, yang dimana beban bunga bank bertambah di debit sebesar 3.600.000 dan kasnya berkurang di kredit sebesar 3.600.000. Selanjutnya di sini lagi kita menerima pendapatan usaha nih dari PT Pilar 3 Utama. Nah, di sini kasnya kita bertambah di debit sebesar 22 juta. Tetapi ternyata PT 3 Pilar ini tidak membayar secara keseluruhan. Jadi, kita tetap memiliki piutang. Piutangnya kita itu bertambah di debit sebesar 20 juta dan pendapatan keseluruhannya itu dari PT 3 Pilar itu bertambah di kredit sebesar 42 juta. Terus terdapat lagi nih, kita membayar utang usaha pada toko Tunas Jaya, di mana utang usaha kita bertambah 19 juta di debit, kasnya kita berkurang di kredit sebesar 19 juta. Nah, di sini lagi pada tanggal 10 kita menerima pendapatan usaha dari PT 3 Roda. Otomatis di sini PT 3 Roda ini membayar secara tunai, jadi kasnya kita itu bertambah di debit sebesar 24 juta. Serta pendapatan kita bertambah di kredit sebesar 24 juta. Terus transaksi pada tanggal 11 katanya kita menerima pelunasan piutang dari PT Niaga. Jadi otomatis kasnya di sini kita bertambah sebesar 16 juta di debit dan piutangnya berkurang di kredit sebesar 16 juta. Terus kita lagi membayar beban iklan. Beban iklan ini bertambah di debit sebesar 6.500.000. Kasnya berkurang di kredit sebesar 6.500.000. Terus pada transaksi tanggal 19, yaitu kita membayar beban renovasi kantor, yang dimana beban renovasi kantor itu bertambah di debit sebesar 6.200.000, dan kasnya itu berkurang di kredit sebesar 6.200.000. Nah, pada transaksi tanggal 22 di sini kita membayar beban listrik, air, dan telepon. Nah, yang dimana beban kita itu bertambah di debit sebesar 5.700.000 dan kasnya berkurang di kredit sebesar 5.700.000. Nah,
di sini lagi pada tanggal 28 kita membayar beban gaji pegawai, di mana beban gaji pegawai itu bertambah di debit sebesar 17.600.000 dan kasnya itu berkurang di kredit sebesar 17.600.000. Nah, pada transaksi terakhir tanggal 30 kita membagikan dividen, atau yang kita bisa sebut bahwa dividen kita itu dibagikan pendapatan kita terima kepada setiap investor atau penanam saham. Penanam modal dan perusahaannya kita. Nah, dividennya ini jika dividen bertambah di debit, nah di sini kan dividennya kita bertambah di debit nih ya sebesar 22 juta. Nah, kasnya kita itu berkurang di kredit sebesar 22 juta. Dan kita bisa melihat bahwa jumlah debit dan kredit itu sudah balance sebesar 162.600.000. Nah, lanjut saja nih, terdapat lagi soal AJP, katanya kayak kita katakan jurnal penyesuaian. Di sini soalnya mengatakan bahwa Karenina diberikan akuntan pada akhir bulan Januari 2013 adalah sebagai berikut, yang dimana pertama pada transaksi awal itu beban penyusutan kendaraan bulan April sebesar 22.500.000. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa terjadi penyusutan kendaraan pada tanggal 30 April 2013. Di sini beban penyusutan kendaraannya itu bertambah di debit sebesar 2.500.000 dan akumulasi penyusutan kendaraan berkurang di kredit sebesar 2.500.000. Terus selanjutnya soalnya itu kita membahas penyusutan peralatan kantor bulan April 2013 sebesar 1.200.000. Nah, di sini beban penyusutan peralatan kantor ini ada di debit sebesar 1.200.000 dan akumulasi penyusutannya ada di kredit. Terus pada tanggal 30 lagi, di sini katanya sewa kantor bulan April berjumlah sebesar 6 juta. Nah, di sini beban sewa kantornya itu bertambah di debit dan sewa dibayar di muka berkurang di kredit. Nah, selanjutnya AJP terakhir perlengkapan kantor yang tersisa di akhir bulan April 2013 sebesar 20.200.000. Nah, di sini kenapa 1.800.000? Karena kita telah mengurangi dari 20 juta dikurang 200 dari beban perlengkapan kantor di jurnal sebelumnya atau sebelum jurnal pada bulan April ini. Dan kita bisa lihat masing-masing bagian debit dan kredit itu sudah balance. Kita bisa langsung masuk ke buku besar. Nah, buku besar ini pembagiannya masing-masing nama akun. Nah, terdapat nama akun dalam buku besar itu menjadi 5. Bisa kita katakan harta, pendapatan, modal. Langsung saja yang saya maksud itu ada kas, utang usaha, terus ada
modal saham, terus pendapatan jasa, terus ada lagi beban bunga bank, dan ini masing-masing terbagi-bagi nih. Pertama, kita membahas tentang bagian hartanya dulu. Nah, bagian hartanya itu terdapat nama akun kas. Nah, kita bisa lihat di buku besar ini, kita sesuaikan diambil dari jurnal umum, yang dimana kita dapat lihat bahwa kas pertama yang keluar itu yaitu beban bunga bank. Sini. Beban bunga bank. Bahwa kita membayar 3.600.000. Kita bisa sesuaikan di jurnal umum. Nah, di sini kan kasnya kita berkurang 3.600.000. Makanya kita kasih masuk di buku besar. Jadi semua transaksi mengenai kas kita kasih masuk di buku besar. Ini lagi kita bisa lihat kasnya bertambah sebesar 22 juta. Terus kasnya di sini berkurang sebesar 19 juta. Terus kasnya pada tanggal 10 lagi bertambah lagi. Kita semua pindahkan di buku besar seperti ini nih. Nah, terus selanjutnya kita bisa melihat transaksi pada kas ini pada tanggal 2 April. Katanya kita membayar bunga bank sebesar 3.600.000. Nah, yang dimana saldo awalnya 292 kan. Dan kan penambah modal awalnya. Nah, kenapa di sini bisa dapat 288? Karena kita mengurangi dari debit ketemu kredit. Itu kan berkurang, makanya hasilnya seperti ini. Tetapi ketika misalnya kita bisa lihat lagi nih di sini pada tanggal transaksi tanggal 6 ini kita mendapatkan pendapatan jasa. Ini dari hasil jasanya kita. Nah, di sini debit ketemu debit bakalan bertambah jadi 288 tambah 22, maka hasilnya 310. Selanjutnya lagi sama seperti itu, utang usaha lagi berkurang sebesar 19 juta. Jadi sama-sama nih, sama dengan ini, kredit ketemu kredit itu berkurang. Jadi teman-teman bisa lihat kalau misalnya kuncinya itu yaitu kalau debit ketemu debit itu bakalan bertambah, tapi kalau seumpama contohnya kredit ketemu kredit, dia akan berkurang. Nah, ini nih beban iklan, tinggal kita input saja masuk ke dalam pada saat kas berkurang. Nah, pada akun selanjutnya piutang usaha. Nah, piutang usaha itu pada tanggal 6 kita mendapatkan pendapatan jasa karena pada suatu instansi atau perusahaan telah membayar piutang usahanya yaitu sebesar
20 juta. Jadi dimana saldo awalnya yang dimana saldo awalnya itu kita sesuaikan dengan jumlah sebelumnya, itu sebesar 60 juta. Ini bertambah karena di sini kita mendapatkan pendapatan jasa sebesar 20 juta. Jadi ini 60 ditambah 20 menghasilkan 80. Nah, terus pada piutang usahanya kasnya itu bertambah nih di kredit sebesar 16 juta. Makanya debit ketemu kredit itu makanya di sini berkurang. Terus dalam buku besar ada peralatan kantor, sewa dibayar di muka, akumulasi penyusutan peralatan kantor, kendaraan, hitungnya tuh sama-sama aja. Ini kita menginput dulu saldo awalnya yang kita dapatkan dari sebelum jurnal umum. Jurnal umum nih kan pasti ada tabel transaksi sebelum bulan berikutnya. Terus selanjutnya nama utang usaha yang dimana di sini saldo awalnya di kredit sebesar 194 juta, tapi pada tanggal 7 April kasnya kita bertambah di debit sebesar 19 juta, dan pada saat debit ketemu kredit bakal terkurang. Ada lagi nih utang bank yang dimana kita menginput saldo awalnya karena pada jurnal umum gak ada transaksi tentang tentang utang bank. Terus terdapat lagi nih akun modal saham yang dimana saldo awalnya kita bisa melihat bahwa saldo awalnya itu 400 juta. Nah, ada juga laba ditahan yang masukkan saldo awalnya sebesar 555. Ada juga dividen. Dividen ini yaitu pembagian kepada investor, dan ini saya dapatkan dari jurnal umum. Ini debitnya sebesar 22 juta. Ada juga pendapatan jasa yang dimana pendapatan jasa ini pada tanggal 6 ini kas dalam bentuk piutang itu sebesar 42 juta. Nah, di sini tanggal 10. Nah, pada tanggal 10 di sini pendapatan jasanya bertambah di kredit. Jadi di sini kredit ketemu kredit, makanya di sini bertambah di sini. Di sini. Terus selanjutnya
Nah, terus selanjutnya lagi akun terakhir yaitu beban bunga bank. Nah, di sini beban bunga kita dapat bisa dapatkan dari jurnal umum. Beban bunga bank itu di sini bertambah di debit sebesar 3.600.000 dan saldo 3.600.000. Terus dapat lagi akun beban iklan, beban renovasi kantor, terus beban listrik, air, dan telepon. Terus ada beban gaji, beban penyusutan peralatan kantor, ada beban penyusutan kendaraan, beban sewa, dan beban perlengkapan kantor. Nah, lanjut saja ke neraca lajur. Kita membahas tentang neraca lajur periode 30 April 2013. Dan di sini kita dapat melihat terdapat kas piutang usaha, perlengkapan kantor, sewa dibayar di muka, yang dimana neraca saldonya sebelum penyesuaian. Artinya neraca saldo sebelum penyesuaian itu kita mengambil di jurnal umum yang dimana kita sesuaikan. Nah, di sini juga piutang usaha. Saya dapatkan hasil dari 64. Terus perlengkapan kantor. Terus sewa dibayar di muka ini hasilnya 65 nih. Saya ambil semua dari buku besar semua pada saat kita telah mengurangkan. Makanya semua ini saya ambil dari buku besar, kita sesuaikan saja dari buku besar itu di input dan pada saat menjumlah katanya itu sebesar 2171 dan maaf ini 2171 dan ini sudah balance. Kita sesuaikan saja, misalnya contoh akumulasi peralatan kantor, pada saat bertambah di bagian kredit. Contoh akumulasi peralatan kantor, pada saat bertambah dia bakalan di kredit. Kendaraan bertambah di debit. Terdapat lagi jurnal penyesuaian yang dimana nah, terus terdapat lagi di sini jurnal penyesuaian beban penyusutan.
beban penyesuaian ini kita sesuaikan 1.200.000, 2.500.000, dan kita bisa lihat bahwa jumlah dividen kredit itu sesuai 11.500.000. Nah, di sini neraca saldo setelah penyesuaian. Kita bisa menyelesaikan di antara neraca saldo sebelum penyesuaian dengan jurnal penyesuaian. Pertama, kita memindahkan dari 273.400 dan kita bisa lihat sebagian debit dengan kredit pada jurnal setelah penyesuaian itu 2.174.700. Terus ada lagi nih laba rugi. Kita bisa pahami bahwa laba rugi itu hanya ada pendapatan jasa dan beban-bebannya. Jadi di mana pendapatan jasa itu di sebelah kredit, yang dimana sebesar 66 juta, dan beban bunga ini berada di debit karena semua dia bertambahkan. Nah, teman-teman gak usah panik ya. Seumpamanya laba rugi tidak balance karena memang seperti itu. Nah, kita balancekan di laba bersihnya. Begitupun dengan laporan posisi keuangan. Kita pindahkan saja dari sini ke sini. Nah, kita bisa lihat bagian sebelah kanan kiri tentang laporan posisi keuangan itu tidak balance, tapi nanti kita bisa menyelesaikan di bagian laba bersih nih ya. Nah, laba bersihnya yang kita dapatkan dari antaranya, contohnya ini kita bisa lihat di laba rugi bahwa laba rugi ini kita bisa dapatkan dari 66, kita kurangkan 51.100 laba rugi ini kita bisa kita kurangkan 51.100, maka hasilnya 14.900.000. Begitu pula dengan neraca posisi keuangan. Kita bisa mengurangkan 2123 bisa mengurangkan 21.087 dengan 2123. Maksudnya maaf ya, 2 ini bisa kita kurangkan 21.08700 dengan 21.236, maka hasilnya ini. Jadi kita bisa lihat di laba bersih sama-sama ya.
14.900.000, dan ini juga sebelah kanannya 14.900.000. Ini dengan ini maka hasilnya dengan ini maka hasilnya 66. Terus kita juga tidak tambahkan ini dengan ini maka hasilnya sudah balance ya. Terus selanjutnya laporan laba rugi. Nah, kita tinggal copy paste dari neraca lajur. Nah, di sini hasilnya 14.900.000. Ini saya dapatkan pada saya akumulasikan dari semua jumlah bebannya, maka hasilnya 51.100. Terus pendapatan jasanya kita dapatkan dari transaksi awal. Jadi kita tinggal jumlah 66 dengan 51.100, maka hasilnya 14.900.000. Nah, di sini setelah setoran awalnya di modal saham itu 400 juta adalah baditanya. Ini ditambah dari modal saham dengan modal, maka hasilnya 9. Maaf. Nah, di sini setoran awalnya di modal saham dengan laba ditahan, maka hasilnya 955. Nah, di sini kita terdapat perubahan laba usaha dan dividen. Nah, di sini kan kita sudah sepakat 14.900.000. Nah, kita kurangkan masing-masing dari laba ditahan dan ekuitas. Dividennya itu 22. Sehingga kita mendapatkan 547.900 dan 947.900. Ini tetap di modal saham 400. Nah, pada transaksi terakhirnya itu bagian neraca atau laporan posisi keuangan, khususnya untuk neraca. Nah, kita bisa lihat ini bagian asetnya kita pindahkan saja. Kas, piutang usaha, perlengkapan kantor, sewa dibayar di muka. Nah, di sini kita dapatkan dari neraca lajur. Semua khususnya bagian aset. Nah, terdapat peralatan kantor ini kita dapatkan dari neraca lajur juga. Tinggal input saja berapa nih peralatan kantor dan akumulasi penyusutan peralatan kantor. Yang dimana kita di sini kurangkan ini dengan ini, maka hasilnya ini. Begitupun juga kendaraan awalnya dari aset itu 1.600.000. Terjadi akumulasi mesin kendaraan kita kurangkan, maka hasilnya ini. Begitupun dengan kewajiban
kewajiban. Begitupun dengan kewajiban dan ekuitas. Kewajiban ini atau utang usaha ini kita ambil dari neraca lajur sebesar 175 juta dan utang bank sebesar 660 juta. Sebentar saja ya, kita situ lanjut saja. Dan ini modal sahamnya kita ambil dari 400 juta dan laba ditahan sebesar 547.900, sehingga semua diakumulasikan secara keseluruhan, maka nilainya sudah balance ini dengan total aktiva dan total ekuitas. Kebaik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada salah kata, ya dimaafkan ya, karena saya hanya manusia biasa, tidak luput dari kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.